Baginda, Baginda, mohon tunggu hamba. Baginda, tunggu. Mohon maaf Baginda, hamba datang terlambat. Keterlambatan hamba bukan tanpa alasan. Hamba membawa suatu ide yang mungkin akan membahagiakan Paduka Raja tentang perburuan kali ini. Hamba menginginkan kali ini diadakan sayembara, yaitu antara saya dan Abu Nawas. Saya akan mengalahkan Abu Nawas dalam sayembara ini. Dialah Abu Nawas yang terkenal kecerdikannya, tetapi hari ini hamba akan mengalahkannya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, semoga ini dapat menjadi suatu tontonan yang baik bagi saya dan juga bagi rakyat semuanya. Tetapi tolong untukmu wahai Abu Jahil, tatalah niat dalam hatimu, karena acara ini bertujuan hanya untuk menghibur sang raja, yaitu diriku, dan menghibur rakyat-rakyatku. Jangan engkau sampai menyalahgunakan niatmu ini. Kalau begitu, sekarang kau beritahu aku bagaimana aturan mainnya dan tata caranya, agar aku bisa memberitahukan kepada Abu Nawas. Begini wahai Paduka, pada perburuan kali ini barang siapa dapat menangkap hewan-hewan buruan terbanyak, maka dialah yang menjadi pemenang dalam sayembara kali ini. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Wahai Syekh Abu Nawas, tadi Abu Jahil menemuiku dan dia berkata bahwa pada perburuan kali ini kita akan mengadakan sayembara. Barang siapa mendapat barang buruan atau hewan buruan paling banyak, maka dia akan dikatakan sebagai pemenang sayembara. Sayembara ini bertujuan hanya untuk menghibur rakyat saja, tidak ada tujuan lain selain itu. Untuk itu saya minta Syekh penasihat kerajaan, yaitu Anda Abu Nawas, untuk bisa mengikuti sayembara ini, yaitu sayembara antara Anda dan pejabat kerajaan yang lain, yaitu Abu Jahil. Mohon ditata niat Anda. Insya Allah, wahai Paduka Raja yang soleh, mulia dan bijaksana, tidak ada permintaan yang tidak dikabulkan oleh Baginda Raja, kecuali permintaan itu adalah permintaan yang salah. Untuk kali ini, jika memang tujuannya baik, yaitu untuk menghibur hati sang raja dan juga semua rakyat yang berada di sini, hamba bersedia melakukan perlombaan ini. Semoga nanti dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang kita harapkan. Sebenarnya aku tadi ingin menolak permintaan dari Paduka Raja, tetapi saya tidak enak. Dengan rasa takdim dan hormat saya kepada Baginda Raja, saya menyetujui tentang lomba perburuan ini. Tetapi dalam hati saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Abu Jahil. Akhir-akhir ini, ketika Abu Jahil naik pangkat menjadi pejabat kerajaan, dia seakan iri denganku, tetapi aku tidak boleh mempunyai pikiran seperti itu. Aku harus menanggapinya dengan hal-hal yang baik dan positif. Aku tidak boleh berprasangka buruk dan suudzon kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai orang-orang yang soleh. Aku harus tetap waspada dan selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindunginya. Aku yakin Abu Jahil mempunyai anak buah yang banyak. Dalam perburuan ini, pasti dia akan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk membantunya mencari binatang-binatang buruan. Sementara aku sendirian akan mencari binatang buruan. Tetapi tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Hanya pertolongan Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada aku. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, pejabat kerajaan Abu Jahil dan
penasihat kerajaan Syekh Abu Nawas, silahkan kalian berangkat untuk berburu. Nanti pada sore hari kembalilah ke kerajaan. Barang siapa mendapatkan tangkapan barang buruan terbanyak, maka dia adalah menjadi juara. Kemudian jika dia kalah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Abu Jahil, maka dia akan mendapatkan hukuman, yaitu memandikan kuda-kuda kerajaan. Semoga kalian semua ikhlas menerima aturan ini dan tidak berberat hati satu sama lain. Tetapi ingatlah, dalam perlombaan ini siapa yang kalah dan menang, semuanya akan mendapat hadiah karena telah menghibur. Dan saya mohon bagi yang kalah atau yang menang tidak usah bersedih hati, karena ini bertujuan untuk menghibur kita semua. Akulah Abu Jahil. Aku mendapat binatang buruan banyak sekali. Tak mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku. Prajurit, tolong kau hitung berapa hasil tangkapan dari Abu Jahil. Mohon maaf Paduka, Abu Jahil menangkap 10 rusa, 15 kelinci, dan 10 ikan yang besar. Sungguh tangkapan yang banyak. Tak mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku. Akulah sang juaranya. Baiklah, kalau begitu sekarang silahkan kau hitung berapa banyak binatang buruan yang telah ditangkap oleh Syekh Abu Nawas. Mohon maaf Paduka, Syekh Abu Nawas tidak membawa binatang buruan apapun. Dia hanya membawa sekepal, yaitu rumah semut yang berisi semut. Mohon maaf sebelumnya, Syekh. Kenapa kau tidak membawa binatang buruan? Malah begitu banyak semut yang engkau bawa. Apa maksudmu? Mohon maaf Baginda Raja. Sebenarnya dari tadi tidak disebutkan aturan bahwa ketika berburu, binatang buruan apa saja yang boleh dibawa. Oleh sebab itu, saya membawa semut-semut ini karena tak ada aturan binatang apa yang boleh ditangkap dan binatang apa yang tidak boleh ditangkap. Lagi pula, mana mungkin saya bisa mengalahkan Abu Jahil yang dia berburu tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan beberapa anak buahnya untuk ikut membantunya dalam menangkap binatang buruan. Hamba hanya mengandalkan akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada hamba, dan juga hanya hamba mengandalkan doa. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan hamba. Jika hamba memang salah, hamba bersedia dihukum. Engkau benar, wahai Syekh Abu Nawas. Aku dan Abu Jahil tidak berpikir sejauh itu, dan kita tidak mengadakan peraturan seperti itu. Jadi kaulah juaranya. Lagi pula, sebenarnya sayembara ini hanya berlaku untukmu dan untuk pejabat Abu Jahil, bukan untuk para anak buah yang membantunya. Itu tindakan yang tidak sesuai aturan. Untuk itu aku tetapkan bahwa Abu Nawas sebagai juaranya, dan kepada Abu Jahil mohon maaf sekali. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pejabat Abu Jahil harus memandikan kuda-kuda kerajaan selama 1 minggu lamanya. Tetapi jangan khawatir, keduanya akan mendapat hadiah dari saya. Wah, mana mungkin aku bisa kalah. Kenapa harus seperti ini? Sifat iri dan dengki adalah merupakan sifat yang tidak terpuji. Kita semua harus menghindari dari sifat-sifat itu yang bisa membuat hati kita menjadi kotor. Jika kita melihat seseorang senang,
maka hati kita pun harus ikut senang. Jika kita melihat seorang sedih, maka kita harus ikut sedih. Jangan sampai kita dengki dan kita tidak suka ketika melihat orang lain senang. Begitu pula sebaliknya. Ingat bahwa hidup di dunia ini tidaklah lama. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah berbuat dosa dan mengotori hati kita dengan sifat iri ataupun dengki. Hindari sifat iri, dengki, dan juga sombong. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.